Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak dari mana sebenarnya angka harga sebuah barang itu berasal? Maksud saya, di luar bahan baku yang kelihatan jelas, ada lautan biaya tak kasat mata yang literally bisa menghancurkan keuntungan sebuah bisnis kalau nggak dihitung dengan akurat. Nah, hari ini kita bakal memecahkan salah satu teka-teki akuntansi manajemen yang sering banget terlewatkan. Coba bayangkan dilema sentral ini. Gimana cara Anda membebankan sewa pabrik bulanan ke satu buah produk kecil yang baru aja keluar dari jalur perakitan? Kalau kita salah nempelin kumpulan uang raksasa ini ke produk kita bisa-bisa malah ngejual barang itu dalam kondisi rugi tanpa kita sadari. Bayangkan, produksi ribuan barang tiap hari, merasa untung besar, taunya rugi parah cuma gara-gara salah ngitung sewa gedung. Mimpi buruk banget kan buat manajer manapun? Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas biaya produksi yang sebenarnya, lalu perbandingan absorption dan marginal costing, lanjut ke proses absorption 2 tahap. Tahap 1 mengalokasikan overhead, tahap 2 membebankan ke produk, dan terakhir, kenapa akurasi penghitungan ini sangat penting. Kita masuk ke bagian pertama, the true production cost. Sebelum masuk ke rumus-rumus yang bikin pusing, kita harus bangun fondasinya dulu. Kita wajib tahu apa aja sih blok bangunan dari biaya manufaktur ini. Biaya ini kebagi jadi dua dunia. Pertama, biaya langsung atau direct costs. Ini tuh hal-hal yang benar-benar bisa Anda sentuh dan lihat di produk akhir. Baja di mobil atau upah pekerja yang rakitnya. Ini sangat gampang dilacak. Tapi kita juga punya biaya tidak langsung atau indirect costs. Nah, ini lebih ribet. Kayak pelumas mesin, benang jahitan, sewa gedung, sampai gaji manajer pabrik. Ini adalah biaya barang-barang yang dipakai buat banyak produk sekaligus. Jadi intinya begini, kalau Anda dengar kata overheads, itu sebenarnya cuma istilah akuntansi buat nyebut semua biaya tidak langsung yang nggak bisa dilacak secara spesifik tadi. Karena biaya-biaya ini dipakai rame-rame, kita nggak bisa main tempel gitu aja ke satu barang. Kita butuh sebuah sistem yang bisa membaginya dengan sangat adil. Lanjut ke bagian kedua, absorption versus marginal costing. Terus gimana dong cara kita ngurusin overhead ini? Di dunia akuntansi, ada dua aliran utama. Perbedaan inti dari kedua sistem ini sebenarnya cuma satu, gimana mereka memperlakukan biaya manufaktur tetap. Marginal costing itu cuma ngelacak biaya variabel yang naik turun sesuai jumlah produksi. Biaya tetap kayak sewa pabrik dianggap sebagai biaya periode, jadi diabaikan dari nilai produk. Sebaliknya, absorption costing atau full costing mewajibkan semua biaya manufaktur, mau itu variabel atau tetap, diserap habis oleh produk. Jadi, si produk ini harus nanggung beban semuanya. Anda mungkin mikir, kenapa sebuah bisnis butuh dua-duanya? Simple, marginal costing itu super berguna buat keputusan internal manajer. Ini kebantu mereka ngelihat apa dampaknya kalau mereka produksi satu unit ekstra. Tapi, kalau perusahaannya harus bikin laporan keuangan eksternal atau menilai stok barang di gudang, standar yang sering diwajibkan itu ya absorption costing. Anda butuh gambaran biaya yang benar-benar utuh dan lengkap. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, two-stage absorption process. Nah, buat mecahin misteri sewa pabrik tadi, kita punya 4 langkah yang bakal jadi semacam GPS kita menavigasi matematika ini. Langkah 1, bebankan overhead ke pusat produksi dan layanan. Langkah 2, pindahkan biaya dari pusat layanan ke produksi. Langkah 3, hitung tarif overheadnya. Dan langkah terakhir, suntikkan biaya itu ke dalam produk. Sangat logis dan berurutan. Sekarang ke bagian keempat, Stage 1, Assigning Overheads. Di paruh pertama ini, kerjaan kita adalah ngambil total biaya pabrik yang raksasa tadi, terus dipotong-potong ke dalam ember masing-masing departemen. Coba perhatikan logikanya. Ini masuk akal banget kan? Kalau kita punya tagihan sewa gedung, ya sangat adil kalau kita membaginya berdasarkan luas lantai tiap departemen kan? Departemen yang ruangannya paling gede, otomatis bayar porsi sewa paling gede juga. Asuransi mesin, pakai nilai buku mesin, biaya kantin pakai jumlah karyawan. Ini bukan tebak-tebakan ngasal, tapi pembagian presisi berdasarkan siapa yang bikin biaya itu muncul. Tapi tunggu dulu, di pabrik itu kan ada departemen layanan, kayak tim maintenance atau gudang. Masalahnya mereka ini nggak pernah nyentuh produk akhirnya secara langsung. Jadi biaya mereka nggak bisa berhenti di situ aja. Biaya tim maintenance harus didorong dan dialokasikan ulang ke departemen produksi atau jalur perakitan yang benar-benar bikin barang. Buat ngelakuin ini, para akuntan biasanya pakai beberapa metode, entah itu metode direct, step down, atau metode resiprokal. Masuk ke bagian kelima, Stage 2, Charging Products. Setelah semua uang tak kasat mata tadi ngumpul di departemen produksi,
Sekarang saatnya menyuntikkan biaya-biaya tersebut ke barang fisiknya. Tapi, saya punya pertanyaan menarik nih buat Anda. Basis apa yang paling cocok buat membebankan overhead ini? Jam mesin atau jam tenaga kerja langsung? Jawabannya tentu tergantung kondisi pabriknya. Departemen permesinan yang isinya robot otomatis pasti butuh pendekatan yang beda jauh sama departemen perakitan yang mengandalkan kerajinan tangan manusia. Disinilah sang akuntan berubah jadi detektif. Mereka punya beberapa pilihan basis serapan. Bisa pakai tarif per jam kerja manusia, tarif per jam mesin, atau presentase dari biaya material. Tugas utamanya adalah memilih basis yang paling akurat mewakili gimana departemen itu sebenarnya mengonsumsi biaya overhead. Kalau ruangannya dipenuhi mesin, ya for sure pilihlah jam mesin. Dan angka 5,60 pound sterling ini ngejelasin banget konsep tadi. Ini diambil dari contoh nyata di materi sumber kita. Ini bukan sekedar angka tebakan ya. Ini yang namanya overhead absorption rate atau tarif serapan overhead. Artinya, untuk setiap jam sebuah mesin menyala, mengerjakan satu produk, produk tersebut harus menyerap atau menanggung beban overhead pabrik sebesar 5,60 pound sterling. Ini adalah hasil akhir siap pakai dari semua hitungan ribet kita sebelumnya. Lalu, kemana perginya angka tarif tadi? Semuanya bermuara ke job cost sheet. Dokumen inilah yang merangkum segalanya. Material langsung dicatat, tenaga kerja langsung dimasukin, lalu di bagian manufacturing overhead, angka tarif tadi dikalikan dengan jumlah jam mesin yang dipakai. Terus ditotal semua. Hasilnya, manajer sekarang punya gambaran absolut, tanpa keraguan sedikit pun, tentang berapa sih biaya asli dari sebuah pekerjaan atau produk. Dan bagian terakhir kita, why accurate costing matters. Kenapa sih kita repot-repot membagi tagihan listrik atau ngitung jam mesin sedetail itu? Kutipan langsung dari materi kita ini ngasih jawabannya. Matematika yang buruk di sini bukan cuma berarti Anda gagal ujian ya, itu bisa berarti kebangkrutan di dunia nyata. Kalau overhead salah dialokasikan, produk jagoan yang sebenarnya ngasih untung bisa kelihatan seolah merugikan, dan manajer malah menghentikan produksinya. Sebaliknya, produk yang diam-diam menguras duit perusahaan malah kelihatan untung dan terus diproduksi. Itu benar-benar bencana strategis. Jadi, sebagai penutup sesi kita, coba pikirkan pertanyaan provokatif ini. Bisakah basis serapan overhead yang salah secara diam-diam membangkrutkan bisnis Anda? Jawabannya adalah ya, sangat bisa. Menguasai perjalanan panjang dari sewa pabrik sampai masuk ke harga satu produk tunggal adalah kunci mutlak buat melindungi profitabilitas perusahaan. Terima kasih udah ikut ngebedah materi ini bareng-bareng. Semoga pembahasan ini mengubah cara Anda melihat setiap produk yang Anda beli dan pastinya memicu rasa ingin tahu Anda lebih jauh lagi.